Dok. Sehat. Sehat. Tuh, alhamdulillah. Senang banget loh, Dok. Ama nggak live sama Dok Iya. Des. Ya badan, ya badan. Dok. Dok, salam-salam dulu, Dok. Ya wes Selamat salam salam. malam. Ya ono salam kabeh iku. Iya, salam sehat, salam bahagia. Ya. Mohon maaf lahir batin semuanya. Malam ini kemarin tuh ngobrol-ngobrol sama Dok Des gitu kan. Sebenarnya terkait dengan ketertarikan saya terhadap kesehatan reproduksi. Nah, terus uh, pengen bahas tentang hamil duluan. Ya apa ya, memang bener ya hamil duluan orang melahirkan Iya duluan ya. gitu. Di mana-mana itu ya hamil duluan. Masa ada orang lahir dulu baru hamil. Ya kamu ini gimana? Iya, tapi pikir-pikir oh iya bener ya, ini IQ dia termasuk sing tujuan. Oh, tapi itu ya Dan. Itu pernah ada. Gimana? Ini ada cerita ini. Ah, Ini ada cerita itu. Jadi kakak kelasku itu waktu masih waktu masih koas itu kakak kelasku itu menikah dengan adik kelasku hmm, gitu, menikah adik kelasku. Adik kelasku itu perempuan, kakak kelasku laki-laki. Nah, dia yang adik kelas itu waktu itu belum koas. Nah, waktu itu kan eh, belum koas itu kan ya ngikuti kakak-kakaknya yang koas itu. Nah, itu terus aku apa namanya? Aku tuh godain dia gitu. Aku godain iya. dia gitu. Iku lho, kan gak percaya. Jar gitu. Kan dia niku anu ya, meteng disian ya. Ngamuk deh. Ngamuk dia itu. Kamu waktu menikah itu kan meteng disian ya, Jar. Ngamuk deh. Oh, kamu tak bilangin kamu masuk celon di bojomu gondrene ngono. Nah, dia tuh manggil beneran itu. Suaminya tuh dipanggil beneran itu. Nah, suaminya itu ya teman baikku. Oh, Bayu gitu itu. Lho iki lho, aku iki ngerti dhewe nek Hajar iki wis Hajar iki meteng dhisikan ngono. Oh, ngono lho, temen aku lho Mas. Lho kan masuk lahir dhisik baru meteng. Bojone guyu kekel. Bojone guyu kan si perempuannya nangis lah gitu. Waduh. Lah iya aku ngerti dhewe. Aku tuh bukan isu, bukan apa-apa. Aku tahu sendiri kamu hamil duluan itu. Ngamuk deh. Iya Padahal bener sih, ya, orang lahiran. mosok hamil lahir dhisik baru meteng kan ya nggak masuk akal gitu. Bener-bener. Terus ya apa iki? Ya apa iki? Apa? Oke, oke. Iya dong, kan gini, apa namanya, sebenarnya sih ya, nek nek kita gitu, aku tuh sebenarnya udah tahu arah jawabannya Dokdes gitu loh, tapi paling enggak gitu loh Wis dok, ngerti paling ya. enggak Wis ngerti. yo udah tahu saja nih Ya gitu wis kan ngerti ya. jawabannya Ya, kayak oke. apa gitu. Mm-mm, Cuman mm-mm. apa namanya, pengen ya paling enggak yang dengerin ini gitu ya sedikit agak mungkin kan, beberapa itu masih kadang apa ya, melakukan judgement, memberikan stigma yang negatif pada remaja-remaja gitu atau perempuan di bawah umur yang hamil duluan, dalam arti sebelum mereka menikah gitu tuh hamil duluan gitu. Sebetulnya kan yo kalau soal masalah urusan privasi ya urusan masing-masing gitu kan, kita nggak bisa apa namanya dok, nggak bisa ikut campur, tetapi ternyata dengan perlakuan stigma yang negatif, judgement dari masyarakat, akhirnya menimbulkan berbagai efek dampak gitu kan. Oh, di bawah umur itu kalau menurut undang-undang di bawah 19 tahun masih gitu. Jadi kalau sekarang kan pernikahan di bawah umur itu yang kurang dari 19 tahun. Nah, kebetulan di Indrama itu banyak banget dok gitu. Dan saya baca-baca jurnal itu berkaitan dengan ya banyak banget lah yang stunting yang kemarin sempat kita diskusi lah dok. Nah, gimana dok terkait dengan kondisi hamil duluan sebelum menikah, kemudian dikaitkan dengan kesehatan mentalnya, terus efek terhadap janinnya itu gimana dok? Mau nggak dok?
Ini Kowem itu di bawah UMR. Kowem itu memang bullyable kok. Dek ini memang jaluk dibully Emang ke ndalah. Kowem Kowem iki memang bullyable gitu. Memang arek kok. Gini ya, sekarang gini maksudnya itu kan hamil duluan terus kemudian dia terpaksa menikah gitu ya. betul. Jadi menikahnya itu karena terpaksa Ya. gitu. Ya itu kalau begini ini sangat ya ini sangat berhubungan dengan yang namanya sosiokultural Hmm. gitu. Hmm. Sekali lagi yang namanya gangguan mental itu pada saat seseorang mengalami handicap berhubungan dengan orang lain gitu. Itu sudah gangguan mental namanya. Ya bagaimana orang itu berelasi dengan orang lain itu mempunyai handicap, itu yang namanya gangguan mental. Jadi kalau sendirian di gua ya nggak bakalan gangguan mental apa mau sendirian gitu ya. Jadi gampangnya itu ya, meskipun ya nggak gampang-gampang amat itu. Yang namanya gangguan mental itu pada saat seseorang itu mengalami kesulitan berkomunikasi atau mengalami handicap gitu ya, mengalami gangguan pada saat mereka berrelasi itu ya, berhubungan satu yang sama yang lain berhubungan. Karena mental itu memang yang namanya sikap mental atau mental itu timbul karena ada hubungan antara dua atau lebih ya individu gitu. Ya misalnya orang berhubungan dengan anjing, anjingnya disiksa-siksa, itu mengalami gangguan gitu ya. Jangankan dengan anjing, dengan capung aja disiksa-siksa gitu. Itu adalah mengalami gangguan berhubungan gitu ya, kesulitan berempati. Memang akhirnya kalau dijelaskan memang dijabarkan ya panjang memang karena yang namanya berhubungan berelasi itu ya, menyampaikan emosi, mengekspresikan emosi kepada orang lain itu tergantung empati, tergantung sosial skill, banyak hal ya. Tapi sekali lagi yang namanya gangguan mental itu ya pada dasarnya dia kesulitan itu mempunyai handicap apapun sebabnya lah ya, apapun sebabnya. Nah, karena itu merupakan hasil apa namanya? Sangat dipengaruhi atau bahkan hasil hubungan antar satu dengan individu yang lain, maka ya yang namanya gangguan mental itu faktornya atau variabelnya ya banyak itu. Variabelnya ya banyak. Nah, sekarang yang disebut Dani di sini itu ya, Siti Pangarsi gitu. Aku kadang jeneng kok dawa men to Lah, Dan itu ya. Siti lah Pangarsi itu. tak singkat boy CC odok SPDKW Ya, ngono ya. lah ya SBD KLLJ. Nah, ini ya. Jadi yang namanya variabelnya pada umumnya kalau seperti di Indonesia variabelnya ya norma sosial gitu. Norma sosial gitu ya. Ya, norma sosial bahwa orang hamil duluan itu sudah diberikan stigma dia tidak bisa menjaga dirinya gitu ya itu ya. Ya tidak bisa menjaga kehormatannya gitu ya itu. Dua gitu. Itu normanya memang gitu. Perempuan itu di suatu daerah atau di satu populasi, perempuan itu harus dijaga itu ya bapaknya, ibunya, adiknya, kakaknya itu menjaga kesuciannya. Kemudian diserahkan ke laki-laki yang tidak pernah dipertanyakan kesuciannya gitu. Tuh. Ora adil, Ya diskriminasi iya itu. ya. Loh, ya ya sejak kapan dunia harus adil ya memang begitu ya itu ya dunia memang begini ya ngomong ini tapi dalam satu apa namanya masyarakat yang patriark ya memang lumrah itu ya memang lumrah itu perempuan wah itu adiknya kakaknya ibunya omnya kakaknya itu harus menjaga kesuciannya gitu ya. Kemudian kesuciannya itu dipersembahkan ke laki-laki yang tidak pernah dipertanyakan kesuciannya gitu. Nah itu, Ya, benar. nah sehingga dalam hal ini yang sering menjadi sasaran adalah perempuannya gitu ya, perempuannya gitu. Itu kadang-kadang ya. Terus kemudian kalau laki-lakinya diberi apa ya permaafan yang banyak. Jadi orang itu memberikan
apa namanya, Luman. iya maklum Hmm. itu ya, itu. Ya, maklum gitu ya. Maklum, permakluman gitu. Maklum bahwa ya namanya laki-laki ya gitu. Kucing dikasih gereh gitu. Loh, lanang dipadakno mbek kucing gitu ya itu. Ya itu itu adalah salah satu faktor di mana ini adalah bisa memberikan tekanan sosial yang berat pada individunya sehingga individu mengalami kesulitan berkomunikasi dengan orang lain gitu ya. Tekanan mentalnya itu luar biasa gitu ya. Yo nek arek ndablek yo gak popo gitu. Oh no itu tonggoku ben ndablek ya. Wes suante gitu ya enggak apa-apa juga gitu. Hanya saja kalau kita menekan apa namanya kesehatan mental pada apa namanya pasangan atau perempuan yang hamil duluan, yaitu mau tidak mau itu merupakan variabel dalam memberikan tekanan sosial yang berpotensi memberikan gangguan mental kepada yang bersangkutan. Potensi ya, tidak selalu gitu. Potensi iya gitu ya. Di Indonesia, di Amerika juga banyak itu ya. Di Amerika itu banyak itu ya. Di Amerika banyak terutama di apa namanya di masyarakat berkulit gelap itu banyak dan akhirnya bahkan ya tidak sedikit di Amerika itu yang kemudian menjadi single parent gitu ya sampai ada lagunya loh gitu ya sampai ada lagunya yang didedikasikan kepada single mom gitu itu ada itu aku suka lagunya itu Apa ya dong? lagunya. Loh, ada lagunya nanti kamu cari sendiri lah. Oke. Kamu lah sendiri ya. Itu ada lagu yang memang dipersembahkan bagaimana beratnya yang namanya single mom Hmm. itu ya, single parent, mama single mom sampai dia mengatakan super itu. Ya itu ya menghibur aja. Lagu itu hanya menghibur, tidak mengubah apapun gitu ya. Bahwa yang namanya single mom, single parent itu, wah itu luar biasa. Beratnya itu Hmm. menghadapi tekanan kanan kiri. Nah, itu sudah kamu tuh itu kamu di Oh, apa dikasih bocoran itu. oke. Ya, rockabye ya Oke. itu. Rockabye itu. Itu adalah bagaimana beratnya yang namanya single mom, ya. Masyarakat Amerika itu sama dengan orang Indonesia itu ya. Religius itu. Religius itu sama persis itu. Cuman kalau agamanya aja beda, tapi apa namanya memandang religiositas itu di kalangan itu sama gitu, Hmm. sama. Mirip lah ya, ya 11 12. Nah, hal-hal nilai-nilai atau norma sosial yang dipegang pada satu kelompok ini yang bisa menimbulkan potensi loh ya. Hmm. Potensi tidak selalu loh ya, potensi gitu. Jadi kalau misalnya apakah apa namanya hamil duluan itu bisa memberikan gangguan mental? Potensinya lebih besar itu. Potensinya lebih besar gitu. Karena misalnya ya, misalnya akhirnya toh tidak terjadi kesepakatan dan akhirnya dia harus menanggung sendiri. Tidak ada suami gitu. Umurnya masih di bawah katakanlah 19 atau 18 itu. Hmm. Terus kemudian harus memenuhi kebutuhan anaknya gitu. Tuh. Dan kalau sekarang itu kan kamu lihat sendiri bahwa menghidupi bayi itu mahal itu. Betul. Yang kalau disebut sebagai layak loh Ya, ya gitu. ya. Layak loh ya. Lah makanya iku lho ojo gampang-gampang. Opo Digurui itu? karo wong Lah lanang. iya masane wis ta lah rezeki ono sing ngatur. Sing ngatur sapa? Ya sing sugih. Gitu ya. Rezeki Iya, ana sing bener. ngatur. Sing ngatur apa? Sing duwe-duwe Iya. gitu. Ya Lah nek rana ini duitnya ya ra iso lah diatur. iya gitu ya. Makanya rezeki ada yang ngatur. Siapa yang ngatur ya? Yang punya uang Benar, gitu. benar. Benar itu. Nah, jadi akhirnya yang namanya hamil ya tadi hamil duluan itu sudah dia itu pada posisi yang praproduktif gitu ya. Dia belum produktif Belum siap. sebagai individu ya. Dia belum menghasilkan secara ekonomi, terus kemudian
Oh, kalau anak wong sugih gak apa-apa ngono ya. Anake wong sugih, sugih donya, sugih ilmu iso ngilang gak iso balik misale ya. Itu Ya. ya akhirnya masalah ekonomi itu bisa dihilangkan, tapi tetap saja yang namanya tekanan-tekanan sosial yang lain itu masih memberikan potensi karena variabelnya variabelnya nggak satu gitu ya, variabel ekonomi ya, terus kemudian variabel norma Hmm. sosial di sekitarnya itu ya, itu itu yang membuat yang namanya potensi gangguan mental itu lebih besar pada pada yang ambil duluan. Sekarang, lah kita itu ngasih tahu masyarakat misalkan kamu itu mbok ya jangan judgmental gitu. Itu podo ambek ngomong ambek tembok dan itu. Ya, lo yang nilai dalam masyarakat itu tidak bisa kamu hilangkan dengan himbauan itu tidak bisa itu. Ya, itu. Coba gitu. Misalkan masyarakat buang sampah itu, coba itu kamu dengan sampai apa lambemu penceng ya ndak bisa itu kalau tidak dilatih. Nah, sekarang dalam posisi atau dalam lingkungan masyarakat yang seperti di Indonesia gitu ya, seperti di Indonesia itu bahkan ya tidak jarang yang apa namanya yang di luar gitu ya, yang di luar seperti di Amerika itu juga jadi persoalan gitu. Nah, dalam hal ini meskipun yang namanya gangguan mental atau gangguan mental itu variabelnya itu lebih dari tekanan dari orang lain gitu ya, lebih dari tekanan orang lain ya, akhirnya kita bisa melihat bahwa yang namanya hamil duluan mau tidak mau memberikan potensi yang lebih besar daripada yang tidak hamil duluan gitu ya, ya karena ya hamil duluan itu tidak tidak selalu itu berakhir dengan pernikahan. Loh, tidak selalu itu. Ya, tidak selalu berakhir dengan pernikahan itu. Pernikahan pun malah seringkali, tidak jarang, pernikahan itu memberikan masalah baru gitu. Memberikan masalah baru ya. Jadi misalkan ada yang hanya untuk menutupi malu dengan kata-kata menutupi malu terus dinikahkan. Loh itu bukan berarti masalahnya itu berkurang, bisa nambah gede gitu. Ya. Bisa tambah gede gitu. Bahkan ada orang yang ada orang yang ada yang berpendapat nggak usah gitu. Orang dia misalnya ini hidup ini nanggung sendirian itu ya. Misalkan nanggung nanggung anaknya perempuan dan cucunya udah berat, apalagi nanggung laki-laki pengangguran yang belum siap untuk bekerja lah lebih lagi gitu. Ada perkataan gitu yang saya pernah dengar, ya benar juga itu. Bayangin aja gitu ya. Sekarang menanggung anaknya yang perempuan dan cucunya, terus kemudian ditambah lagi orang yang apa namanya pengangguran belum dapat Menghambili pekerjaan. Iya, itu bisa jadi persoalan tambahan gitu. Ya bahkan ya seringkali kesimpulannya adalah kalau ada suaminya masalahnya jadi berkurang. Itu adalah kesimpulan yang bisa memberikan apa namanya salah arah atau misleading gitu ya, memberikan gambaran itu. Nah, terlebih penting dari semua itu, lebih penting ada semua itu adalah ya sex education itu penting itu ya. Sex education itu. Sex education itu sebetulnya seks itu kan bukan hal yang tabu di masyarakat itu, gitu. Nah, bukan yang tabu itu sebetulnya gitu. Hanya orang risih itu ngomong ya. Dan kita pernah bicara bahwa yang namanya seks itu menjadi risih itu. Kita risih ngomongin seksualitas itu gara-gara Ratu Victoria gitu. Ya. Ya, gitu. Dalam banyak agama seks itu tidak dipandang sebagai tabu, dibahas detail gitu. Dibahas detail dalam berbagai agama itu dibahas detail itu. Kama Sutra kurang detail apa gitu ya.
Terus bahkan dalam agama-agama tertentu juga dibahas detail gitu. Itu enggak apa-apa gitu. Hanya ya itu tadi. Sekarang kita ngomong risih berbicara mengenai seksualitas itu ya mengakibatkan seperti itu. Ibunya ngomong sama anaknya risih gitu. Lah terus yang ngajari siapa kalau bukan orang tuanya gitu ya. Nah itu dikandani dikandani koncone ya malah nggak karu-karuan gitu Belajar ya. Itu kelompok. ya iya belajar berkelompok gitu ya, belajar berkelompok. Nah, itu dan jadi yang namanya gangguan mental itu ya potensinya ada karena berbeda. Meskipun ya masyarakat atau society atau komunitas itu misalkan hamil duluan menikah belakangan itu di Eropa ya nggak apa-apa gitu ya. Hidup bareng satu rumah, punya 2 anak, punya 3 anak, baru menikah. Ya nggak apa-apa di satu komunitas. Tapi kalau di komunitas yang itu dianggap bermasalah, itu, nah di situ itu yang merupakan jadi potensi, gitu ya. Itu punya potensi membuat yang namanya tekanan mental itu ada, gitu dan gitu. Nah, tadi dok terkait dengan tadi kan tertarik juga yang dokter bilang ada anak di bawah umur hamil, kemudian jalan keluarnya untuk menutupi kemaluan, menutupi aib gitu kan, akhirnya kan dinikahkan. Menutupi Kemaluan. kemaluan kamu ini. Ya, terus akhirnya kan dinikahkan. Padahal kan sudah ada regulasinya bahwa pernikahan di bawah umur itu kan sebetulnya dilarang. Tetapi pemerintah itu memperbolehkan adanya dispensasi menikah pada anak di bawah umur. Nah, masalah dok, dispensasi nikah itu hampir 100% disetujui kalau alasannya adalah hamil duluan. Padahal kan tadi memang benar dok, masalah baru. Belum lagi saya belum siap, sing siji saya pengen dolanan mabar bareng gitu kan dok. Yang satunya masih pengen nge-mall gitu terus suruh menikah dengan tanggung jawab yang baru itu kan sebenarnya memang jadi masalah baru. Nah, sakjane ki kudune kepiye dok gitu loh harusnya. ya nggak ada lah dan sakjani harusnya gimana itu ya nggak ada itu. Sekali lagi ya Dan, kalau kita itu terus kemudian mencari value, terus mencari relevansi, yang kita temukan adalah paradoks gitu. Dalam kehidupan ini kalau kita itu mencari nilai gitu atau mencari relevansi, yang kita temukan adalah paradoks gitu. Tidak ada nilai universal itu loh, nggak ada itu. Nggak ada dan itu. Nggak ada. Dalam kehidupan itu nilai itu seuniversal-universalnya nilai ya, nggak universal juga gitu. Nggak universal. Jadi dalam kehidupan ini pada saat kita mencari nilai itu, yang kita temukan adalah paradok. Pada saat kita berbicara mengenai nilai, mengenai norma, kita harus bersiap berhadapan dengan orang yang berpegang pada nilai dan norma yang berbeda. Ada ribuan. Kamu bilang A, wah yang bilang B, C, D itu banyak. Karena apa? Loh yang dasarnya norma kok gitu. Nilai itu. Ya, jadi tadi itu masalah itu. Masalah itu bukan soal benar atau salah, bermasalah itu. Ya. Ya itu bermasalah. Nah, seringkali kita itu memberikan stigma itu salah dan benar. Padahal kalau kita ngomong soal norma, lo nggak ada salah, nggak ada benar gitu. Wong memang berbeda-beda kok gitu. Ya, yang ada adalah bermasalah atau tidak gitu. Ya, misalnya gitu. Kita melakukan sesuatu di Indonesia nggak apa-apa, tapi dilakukan di Jepang bermasalah gitu. Contohnya apa?
Tuh kemarin rame itu. Ada orang Indonesia mau digoyang-goyang itu apa bunga sakura. Nah, Oh Indonesia iya iya banyak iya, gitu, yang foto. nggak apa-apa itu. Oh, di Indonesia banyak itu. Oh, weh, jambu tuh orang-orang ya Foto. nggak apa-apa itu ya. Tetapi di Jepang, oh, itu orang Indonesia sendiri yang maki-maki itu, oh, nggak Benar. sopan gitu. Gitu. Nah, ya maki-maki orang Indonesia sendiri gitu. Tapi kalau itu dilakukan di Indonesia, orang sa Indonesia maklum gitu. Loh iya gitu ya. Ada orang wah lah ngetoki pring lah apa sakarepmu gitu. Tapi begitu dilakukan di tempat yang berbeda, itu menimbulkan permasalahan. Lah itu loh yang namanya jadi pada dasarnya ya ya itu tadi pada saat kita mencari nilai atau mencari relevansi, yang kita temukan adalah paradoks gitu. Nah, kalau tadi Dani itu bertanya, ini peraturan pemerintah. Lah peraturan pemerintah kan berdasarkan nilai gitu. Tabrakan nggak dengan yang lain? Iya Bertabrakan gitu. iya. Ya, Benar. bertabrakan. Jadi akhirnya supaya negara itu tidak disalahkan, dia memberikan ruang gerak-gerak perkecualian gitu. Yang 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 dirumuskan juga dalam undang-undang, regulasi Mhm. gitu. Tidak apa-apa gitu. Karena apa? Kalau kamu misalnya kamu membuat regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai normal, kamu bisa diacak-acak gitu. Ya, ini yang selalu menimbulkan persoalan gitu. Selalu persoalan. Kenapa? Regulasi tidak ada regulasi yang memuaskan semua pihak, nggak ada gitu. Tidak ada regulasi yang bisa memuaskan semua orang gitu. Nah, sekarang kalau regulasi yang diberikan pemerintah, misalnya dilarang menikah, apa itu? Lah terus, iki sing dadi bapake sapa? Kon sing pemerintah dikon tanggung jawab, lo ya ndak mau pemerintahnya itu. Lah mosok pemerintah itu ngurusi arek-arek hamil duluan gitu. Lah ya kan enggak gitu. Jadi kalau misalkan pemerintah memberikan regulasi yang memberikan kebebasan yang luas sehingga akhirnya umur 14 tahun, umur 15 tahun pun diberi keringanan apa dispensasi. Ya, ya bagaimana lagi memang dalam masyarakat seperti ini gitu. Iya. Di Amerika juga itu kalau sampai menikah pun itu ya prosesnya juga melalui pengacara, melalui ya sama gitu ya. Sama gitu. Jadi dalam satu populasi, dalam satu society atau dalam satu lingkungan kelompok itu aturan-aturan itu ya ditujukan untuk apa namanya mengatur, tapi ya tidak selalu semuanya itu bisa Memuaskan. bisa terpuaskan. Iya. Iya, aku kadang tuh memang tadi yang dokter bilang, kadang kita itu ya berbenturan dengan ya norma gitu kan dok. Ya kadang saya kan Iya. berpegang berpegang karena saya ini kan termasuk tenaga kesehatan masyarakat. Artinya kita melakukan tindakan promotif preventif gitu kan dok. Sedangkan promotif itu kan kalau belum kejadian gitu kan. Nah wes kejadian kan otomatis kita melakukan tindakan preventif ya mau primary, mau secondary, mau tersier gitu kan dok. Kasarane nek durung meteng di prevensi supaya nggak meteng gitu kan dok. Nah kalau udah meteng gimana caranya supaya apa namanya dok ya nggak terjadi aborsi ilegal, kemudian tidak menyebabkan gangguan pertumbuhan pada janin atau kematian pada ibunya kan gitu dok. Nah akhirnya tadi terkait dengan stigma masyarakat kan melakukan apa judgement yang hamil ini tuh kan akhirnya jadi nggak berani untuk datang periksa atau ketemu dengan provider. Nek anak emang sugih ya santai-santai aja gitu kan dok. Tetapi masalahnya kan masyarakat kita itu kan ya ekonominya kan boleh dibilang okean seng banyak yang kurang beruntung gitu kan dok. Lah mau gimana dia mau bisa kita jaga apa namanya dok supaya tidak terjadi komplikasi-komplikasi ini nek misalnya dia sendirinya udah takut kan tadi dokter bilang bisa
berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan mental. Nah, itu memang agak ini dok, agak apa namanya, bentur. Dan dulu saya pernah gini dok, nanya kan ke mahasiswa, tak tanya, kalau misalnya ada anak remaja, dia mengaku seksual aktif, tapi dia nggak pengen hamil. Kamu sebagai ahli kesehatan masyarakat, apa yang kamu lakukan? Jawabannya kabeh podo dok. Menasehati dok. Kok menasehati itu kan maksudnya ya mereka tuh nggak butuh nasihat gitu kan dok. Yang mereka butuhkan adalah jawaban supaya aku nggak aku nggak hamil karena aku seksual aktif gitu. Dan bahkan pernah saya lihat video di Instagram kalau nggak salah, ibu ngasih tahu ke anak perempuannya, awas konek apa meteng nek arep ML yo nganggo kondom gitu. Lah kan yang kayak gini-gini nih kan masih susah banget diterima sama masyarakat kita gitu loh dok. Jadi ya ketoke Ya ginilah Dan, itu ya sebetulnya kita ini kan kalau kita berbicara mengenai profesi, ya strict dengan profesi kita, nggak usah ya, melebar-lebar gitu. Kan Dani, kamu aja pernah aku ingetin, tidak semua bisa kamu selesaikan itu. ya. Masih ingat pada saat kita berbicara mengenai baby blues, Hmm, ya itu. Loh, tugasmu itu Dan melahirkan anaknya, bukan ngurusin ibunya yang baby blues itu. ya. Ya, baby blues serahkan kepada psikolog, serahkan kepada psikiater Hmm, gitu. Kalau kamu menemukan ibu dengan baby blues atau ibu dengan depresi, tugasmu adalah mengarahkan dia menemui profesi yang sesuai. hmm, ya. Dalam hal ini juga demikian gitu. Kalau misalkan itu kamu sebagai bidan, kamu sebagai tenaga kesehatan yang berurusan dengan kesehatan reproduksi, bukan kesehatan Hmm, mental itu, ya. ya, bukan kesehatan mental. Kamu itu berurusan dengan kesehatan reproduksi. Ya, kalau sudah ada yang seperti demikian, ya kamu beritahukan bahwa yang namanya kalau untuk menunda yang namanya kehamilan, itu sarana 1, 2, 3, 4, 5. Orang yang sudah menikah atau tidak menikah, cara menunda kehamilan sama itu. Ya. Ya diberitahukan. Lah, kalau urusan mentalnya dia, lah serahkan ke psikolog, perserahkan ke psikiater. Jadi kalau kita menemukan, kalau misalnya Dani menemukan bagaimana orang itu supaya tidak hamil. Kalau supaya tidak hamil itu kontrasepsi ini 1, 2, 3, 4. Tapi ya gitu, ini ya. Ini misalnya aku nggak ngerti lah itu mengenai kesehatan mentalnya anak remaja. Nah, sebaiknya kamu juga berkonsultasi dengan psikiater dan psikolog kalau kamu mempunyai masalah gitu. Hmm, Tapi yang namanya tenaga kesehatan ditanya soal menunda kehamilan, ya yang kita ngomong ya kontrasepsi ya. gitu. Apa aja kontrasepsi, resikonya apa gitu. Resikonya apa? Itu ya dijelaskan gitu. Nah, memang seringkali memang masyarakat Indonesia itu ya itu tadi ngasih nasihat meskipun tidak diminta gitu. Kamu diminta ditanya bagaimana menunda kehamilan malah ngobrol-ngobrol sing liya-liyane gitu. Hmm, Nah, itu yang jadi persoalan. Ini juga sebetulnya gangguan mental bersama gitu. betul. Gangguan mental bersama gitu. Wah, itu tadi ya. Yang sebagai tenaga profesional ditanya mengenai profesinya seperti apa, oh dia berbicara mengenai moral gitu. Jadi akhirnya semua itu jadi ahli moral gitu. Itu yang jadi persoalan. Nah, oke. Dok, kalau misalnya tadi hamil duluan pada anak di bawah umur, eh, resiko yang apa namanya, kemungkinan bisa terjadi pada janin maupun si ibunya
terkait dengan pertumbuhan, terkait dengan misalnya terkait dengan syaraf yang ada di otak, itu gimana dok? Ada nggak dok? Sebetulnya lo ya, ini ya, ini dalam dalam waktu yang lama gitu ya, dalam waktu yang lama 350 tahun, 350.000 tahun manusia ini ada gitu ya. Sekitar bahkan sampai kira-kira sampai 200 tahun yang lalu lah ya itu. Manusia itu hidupnya pendek gitu ya. Tahun 1700 itu loh. 1700 gitu. Itu rata-rata orang itu mati pada usia 37 tahun. Coba bayangin. Berarti pada umumnya mereka punya anak umur berapa? Ya 12, 13 lah. Itu. Lah kok kita itu sekarang ya, tahun 50 tahun yang lalu, itu aku tuh ngomong, kehamilan resiko tinggi. Salah satunya itu adalah usia dini. Usia dini itu piro gitu ya. Kayak mbah aku itu loh melahirkan anaknya pertama itu umur 12 tahun. Loh ya gitu. Loh ya gak apa-apa juga gitu ya. Ya tapi kan kita itu kalau kita berbicara mengenai yang namanya kebijakan negara, mengenai pengendalian kelahiran, ngomong soal KB, ya salah satunya itu yang dibahas itu gimana caranya menunda kehamilan itu. Tapi anehnya menunda kehamilan, ojo tuwek-tuwek lho ya apa sih ngono ya. Ya ditunda terus akhirnya itu kemudian jangan lebih itu akhirnya orang itu boleh melahirkan itu sempit antara 20 sampai 20 sampai 35 itu. 35. Iya. Ya, dengan harapan itu anaknya itu cuma 2 aja itu. Loh itu ya begitu. Padahal itu ya tidak terbukti, dan kalau kemudian orang melahirkan pada usia 40 tahun itu terus kemudian anaknya kurang sehat dibandingkan yang 20 tahun, nggak ada buktinya itu. Nggak ada buktinya, atau tidak lantas terus kemudian anak 16 tahun melahirkan anaknya jadi terus kemudian kecerdasannya berkurang, nggak ada, dan nggak ada itu adalah klaim yang tidak terbukti itu. Jadi kalau misalnya hamil duluan usianya berapa? 13 tahun. Nggak apa-apa. Itu memang sudah bisa dia bereproduksi kok gitu. Ya, bisa bereproduksi. Ya sama aja lah kamu kucing. Apa kucing kalau umur setahun nggak boleh mana? Nanti kamu masih anak-anak. Lu ya enggak lah, dan gitu. Ya. Tapi terkait dengan organ rahimnya yang belum tumbuh sempurna gimana dok? Maksudmu tumbuh sempurna itu apa? Yo, maksudnya kan mereka kan masih dalam masa pertumbuhan nih, remaja ini. Umur berapa? Coba. Ya, sampai umur 17-18 tahun. Loh, lah masyarakat pemburu pengumpul dulu itu umur segitu udah punya cucu gimana? Loh kita itu tubuh kita itu sama loh dengan masyarakat pemburu pengumpul itu. Ya, tubuh kita itu sama persis, Homo sapiens sama itu. Bayangin itu pada masyarakat yang umurnya itu rentang hidupnya itu maksimal 37 tahun itu. Terus orang itu kamu batasi nanti aja umur 20. Punahlah manusia ini gitu. Punah manusianya itu. Jadi kalau kita berbicara mengenai biologi itu ya. Biologi, tubuh kita itu sama dengan yang namanya tubuh kita itu persis, otak kita juga sama dengan nenek moyang kita pemburu pengumpul, enggak ada bedanya gitu. Lah nenek moyang kita pemburu pengumpul umur 30 sudah mati, 32 mati. Lah bagaimana itu? Bagaimana itu terus kemudian artinya dalam periode evolusioner 350.000 tahun yang lalu sampai 340.000 tahun yang lalu, lah memang kita berkembang untuk
mana pada usia 12 itu. Itu gimana? Tapi Itu. sekarang Hanya usia kan saja loh. lebih panjang, Dok, usia. Lebih panjang karena pengetahuanmu memperpanjang usia, bukan terus kemudian bukan karena genetikmu itu berubah, tidak itu. Karena kamu punya ilmu pengobatan, kamu tahu kehidupan yang sehat bagaimana itu. Pak, memang iya bahwa misalnya umur 9 tahun baru menarse ya, baru pertama kali menstruasi, ya memang itu bukan usia yang ideal untuk hamil gitu, ya. Tapi usia 14, 13, lah pemburu pengumpul segitu semua melahirkannya gitu. Ya, nah itu hanya saja. Terus kemudian lah ya ini. Kalau kita ngomong sempurna itu ya gak ada lah ya sempurna itu. Ya batasannya itu loh di mana? Ya nggak ada gitu. Hanya saja sekarang nih ya sekarang. Bayangin aja tahun 45 tahun atau 1900-an gitu. Tahun 900 awal gitu. Pada saat rata-rata manusia itu mati usia 49 gitu. Tahun 1900 gitu. 1900 itu. Kamu nggak usah ngajarin ya nanti misalkan ini nanti kalau hamil di atas 40 tahun itu nanti anaknya nggak usah kamu ajarin orangnya udah mati semua itu. Ya, kita nggak usah ngomong orangnya udah mati semua gitu. Nah, tapi kalau pada saat sekarang itu berbeda. Berbedanya itu apa? Ya pada pertimbangan itu berbeda, pengalamannya juga jadi berbeda gitu. Bayangin aja itu ya. Bayangin aja. Oh, kamu tahu Pak Karno itu jadi presiden umur berapa? Lah iya. Tapi sekarang orang seusia Pak Karno mau jadi presiden dianggap terlalu muda itu. Iya. Itu baru kemarin itu. Ya. Jadi pertimbangannya adalah pertimbangan pengalaman. Pengalamannya makin banyak gitu. Jadi norma di masyarakat juga berbeda gitu. Jadi kamu kalau Dani itu ngomong yang jadi tadi itu misalkan 16 itu ya karena pengalamannya yang berbeda gitu. Pada saat umur 30-an orang itu kalau menikah pertimbangannya banyak itu. Pertimbangannya banyak gitu ya. Kalau masih usia 16 tahun, 17 tahun, wah nggak penting, yang penting cinta. Wah, panganan itu cinta itu ya. Tapi itu memang umur-umur segitu itu ya. Lah itu umur-umur segitu. Gitu. Makanya misalnya, jadi terjadi karena gini ya, rentang usia itu makin lama makin panjang, sehingga sejak akhir tahun 1900-an itu, 1800 itu ada gap antara anak remaja dengan orang tuanya. Itu selalu ada gap itu. Kenapa? Ini usia makin lama makin panjang ya. Sehingga orang tuanya, ibunya, bapaknya itu mengalami bahwa yang dipikirkan dulu itu tidak seindah yang dibilangin gitu ya. Jadi anaknya begitu dia itu masih muda ya gitu, yang penting cinta. Begitu menikah tua ketabrak-tabrak masalah gitu ya. Begitu dia mencapai umur 35-40 tahun, pertimbangannya berbeda, anaknya dikasih tahu itu. Ya selalu ada gap ini. Anaknya seperti dia masih umur 16-an, 15-an, yang penting cinta tadi gitu. Selalu ada gap gitu. Nah, ini masalahnya adalah masalah pengalaman nilai lagi gitu. Tapi kalau biologi enggak lah dan gitu. Ya, jadi kamu mengatakan biologi sempurna 13 tahun. 13 tahun itu enggak ada masalah dan itu. Enggak ada masalah. Tahun 80-an aku tuh nulungi orang di rumah sakit melahirkan, di puskesmas melahirkan umur 16-17 itu sak bajek dan itu. Iya sih. Ya. Loh,
Ini ya, ini kita itu dulu ya, tahun 80-an itu, di puskesmas itu. Mereka itu umur 14, umur 15, lahir kita nolong, ya nggak apa-apa dan itu. Anaknya ya lucu-lucu, cerdas-cerdas dan itu. Bahkan tahun 86 itu, yang aku ngukur apa apa namanya IQ pelajar di Kediri itu. Ya, SD, SMP, SMA di 7 kecamatan Kediri, rata-rata 109 gitu. Ya, itu. Ayo bayangkan saya yang kamu dikendalikan sampai umur 19 tahun terus kemudian IQ-nya 78. Kalau kamu hubungkan dua ini ada hubungannya enggak? Itu. Ya, ini loh orang Indonesia dulu yang kemudian melahirkan usia 13, 14, 15, rata-rata IQ-nya 110. Terus sekarang itu meskipun ya nggak bisa, kamu ngambil begitu. Tapi artinya tidak bisa diambil kesimpulan kalau terus kemudian anak itu melahirkan pada usia 6 cerdasan yang dilahirkan itu lebih rendah daripada kalau lahir umur 24 tahun melahirkan. Tidak terbukti dan itu. Oke. Tidak terbukti. Misalnya gangguan atau cacat, nggak terbukti juga gitu. Angka kecacatan lebih tinggi gitu ya. Misalnya lebih tinggi pada apa namanya anak yang melahirkan di usia nggak ada gitu. Atau gampangannya gini, ada nggak bukti bahwa anak yang di bawah umur 15 tahun itu melahirkan prematur lebih tinggi daripada yang 24? Lah nggak ada juga itu. Tapi di referensi dok ada beberapa yang mengatakan ketika umur ibu itu kurang maka salah satu risikonya adalah prematur gitu tuh dok. Resiko. Di buku referensi. Iya risiko. Tapi memang tidak selalu terjadi. Lah ya tidak risiko. Resiko. Pertimbangannya kan banyak. Resiko. Resiko itu tidak satu variabelnya, pengetahuannya dia, kehidupannya dia, sosiokulturalnya dia, ekonominya dia. Itu yang mengakibatkan itu. Ya. Nah, sekarang bayangin aja, anak yang tidak mempunyai penghasilan dengan orang yang mempunyai penghasilan gede. Lah ya jelas ini sudah itu. Tapi kan bukan hanya karena umurnya, variabelnya kan banyak. Gitu. Nah, itu dia gitu. Jadi kalau mengacu pada single variabel umur, biologi, lu nggak terbukti gitu. Tapi kalau usia dini, loh, risikonya apa? Lah secara ekonomi ndak mapan, pengetahuan kurang gitu, pendampingan gak ono, ya, pendampingan nggak ada, lah ya sudah itu. Jadi akhirnya ini adalah multifaktor, bukan single variabel, mengatakan bahwa rahimnya tidak sempurna, kamu ngada-ngada itu. Ya, rahim begitu yang namanya binatang itu. Binatang itu mengalami ovulasi yang pertama, dia siap untuk mempunyai keturunan. Itu. Semua binatang, bukan hanya manusia. Gitu. Hanya saja sekarang kesehatan manusia itu variabelnya itu bukan hanya umur gitu. Ya itu. Gitu. Mudah-mudahan video ini nggak dipotong-potong ya dok ya. Kamu gini loh, bukan gitu. Kamu juga tidak usah mengharapkan videomu itu tidak dipotong-potong. Kamu gini loh, kita ini terus kemudian begini terus kamu upload di YouTube, ya, kamu upload di Reel gitu. Iya. Itu kamu harus menerima konsekuensinya bahwa videomu itu bakal dipotong orang banyak gitu. Ya mudah-mudahan nggak disalahgunakan gitu aja dok. Loh, kamu juga nggak bisa ngomong begitu. Iya. Yang bisa kamu lakukan kalau dipotong-potong kamu diem lah wes itu. Loh, kamu memberikan klarifikasi kepada dunia itu nggak ada gunanya itu.
Ya, itu. Jadi Ya. ya video dipotong-potong ya terserah potongan kek, suween kek ya itu. Terserah itu. Gitulah itu. Iya ya Enggak masih Cal apa-apa ini. itu. Mulai menyala suaranya, ya. Ya, Menyala lah abangku dari iya, masih Cal. gitu. Jadi ya mau ndak mau begitu kamu mengupload videomu itu. Lo videomu itu ya boleh aja dipotong sama orang. Hmm. Lah kamu ngurusin orang begitu kan nggak ngurusin penggaweanmu gitu. Lah ya enggak gitu. Loh aku sejak awal itu sudah sadar bahwa video itu bisa dipotong, bisa diedit gitu ya. Bahkan terus bisa yang aneh-aneh. Tapi ya biarin aja gitu. Itu gara-gara Powem itu aku di DM ratusan orang, ribuan kali itu nggak tareken gitu. Oh iya, itu videonya Powem dipotong jebret gitu ya. Ya wes lah, wes. Padahal Powem itu memang kan wajahnya itu memang enak dibully gitu kan. Gitu ya Dan. Oke. Iya dok. Ini kalau saya baca di kolom pertanyaan nih, kayaknya semuanya sudah terjawab. Kesimpulan pernikahan anak di bawah umur terbukti tidak baik ya, gitu. Katanya adanya begitu dok, kata Sagalas. Ya Iya, kalau dibilang terbukti tidak baik itu bukan gitu. Potensi masalahnya itu besar gitu. iya, oke, Variabelnya banyak, banyak. bukan satu gitu. Iya, Variabelnya banyak. Jadi potensi masalahnya itu lebih besar gitu. Ya, tapi oke, variabelnya bukan hanya masalah kesehatan biologis, bukan itu ya. banyak. Itu ya. Ekonomi, Mm-mm. pengetahuan, Ya, ya. Oke ya. dok. Dok, Oke. bentar dok. Ada lagi nih Apalagi yang dok, untuk kontrasepsi hormonal IUD pada wanita yang belum menikah, apa ada efek yang merugikan dok? Bayar, ya, efek merugikannya ya bayar. bayar sih gitu. Lo sama gini lo ya, satu umur 19 tahun, Mhm. satu belum menikah, satu sudah menikah. Lo perbedaannya apa kalau dipasang IUD? Secara biologi ya sama Sama, gitu. ya, ya. Ya gitu. Kerugiannya, ya bayar tadi Benar. gitu. Efek sampingnya bayar. Ya, Dok, efek jadi sampingnya kalau bayar. kalau secara kualitas dok, manusia sekarang lebih baik banyak anak atau sedikit anak dok? Ini pertanyaan tidak relevan. Karena gini loh ya, sedikit anak, banyak anak itu ya Ya yang saya tergantung kalau kembali lagi. ya bukan variabelnya kan banyak gitu. Iya, makanya kembali lagi tergantung lah. Nek Loh, dia mampu suke, loh ya, nek dia ya memang iya memang banyak anak, duit akeh loh ya ya gak gak apa-apa gitu apa-apa, ya. benar, Ya benar. gitu, enggak apa-apa gitu. Ya itu ya enggak apa-apa. Tapi tingkat kesuburan manusia sekarang itu menurun. Iya, Ya, dalam waktu 10 tahun itu benar. menurun. Ya, tidak seperti yang dikhawatirkan dulu. Sekarang tingkat kesuburan manusia itu mulai Turun. turun gitu. Iya. Ya itu. Jadi nggak, Tapi di satu itu berbeda. Ada yang turun banget, ada yang tetap itu ada. Tapi di dunia ini turun. tingkat kesuburan manusia itu mulai turun gitu ya. Jadi nggak Ya perlu disuruh itu. KB ya dok ya. Oh, tingkat kesuburannya aja udah mulai turun. Di satu populasi gitu ya itu. Di satu populasi peningkatan jumlah peningkatan jumlah apa namanya populasi itu jadi persoalan gitu ya tingkat kesuburan di satu populasi jadi persoalan tapi di populasi lain rendahnya kesuburan Iya, yang jadi persoalan gitu di Jepang ini sekarang orang mulai ada yang gelisah mengenai eh, tingkat kesuburan manusia Jepang yang sangat rendah gitu ya sampai dikasih insentif siapa yang mau hamil gitu sampai dibayar itu anaknya gitu ya dok ya. ya ya itu juga dibayar laki perempuan apa suami istri kalau punya anak cuti bareng 1 tahun gitu diberi cuti 1 tahun gitu ya itu tetap nah tapi masih tidak banyak yang kemudian Memutuskan mau untuk menikah dan mempunyai anak gitu. Sementara yang di tempat yang lain
dihimbau untuk tidak beranak, beranak aja, Beranak terus. wake-wake anak-anak gitu. Nah, ini adalah persoalan yang dalam satu populasi dengan populasi lain Berbeda. berbeda gitu. Oke. Tetapi ya sekali lagi, seringkali kita itu untuk mendukung apa namanya, untuk memberikan alasan kita, keputusan kita itu kita ngomong sehat apa enggak itu. Seringkali itu enggak relevan itu ya. Ya kayak tadi. Ini kan apa namanya, organ reproduksinya belum sempurna. Itu loh jare sopo gitu ya itu. Jare sopo gitu ya. Padahal ya enggak gitu. Binatang itu kalau sudah mm, berovulasi, artinya dia bisa punya anak gitu. Artinya dia bisa punya anak gitu ya itu. Oke, Dok. Dok, Oke, ini apa? kurang 4 menit lagi. Closing statement, Dok, buat Closing statement. terkait dengan apa yang sudah kita bahas tadi, Dok. Ya, closing statement bahwa yang namanya hamil duluan itu ya. Hamil duluan itu ya memang apapun yang terjadi itu memberikan potensi gitu ya. Memberikan potensi eh, masalah atau gangguan mental gitu ya. Gangguan mental. Tetapi gangguan mental itu bukan bukan single variabel. Variabelnya banyak gitu ya, itu. Variabelnya banyak. Nah, itu yang jadi persoalan gitu. Mengenai kesehatan biologi ya, hampir dibilang nggak ada bedanya gitu. Antara orang anak umur 12 tahun hamil dengan ibu-ibu umur 45 tahun kalau masih bisa hamil, Iya, ya nggak beda. ya nggak ada bedanya gitu. Nggak ada bedanya. Bahwa yang namanya risiko KRT, kehamilan risiko tinggi itu juga bukan single variabel. Variabelnya banyak itu. KRT itu, kehamilan risiko tinggi, Tinggi. usia terlalu muda, usia terlalu primipara, multipara, Multiple. bayangin aja gitu. Jadi akhirnya kita cari yang ideal di tengah-tengah gitu. Nah, sekarang idealnya juga berbeda karena umur kita makin lama makin panjang. Panjang. Ya mungkin panjang gitu. Jadi orang 30 tahun, kalau perlu menikahnya 31 tahun gitu lah. Panjang lagi gitu ya. Gitu ya. Itu. Jadi Oke. ya yang belum dibahas terlalu banyak nanti kapan-kapan itu adalah sex education itu. Siap. Sex education itu seperti apa Ya. ya gitu. Ya, Dok. Nanti kita sambung Ya, tentang sex education karena masyarakat kita kalau ngomongin sex education itu dianggap sesuatu yang tabu, malu untuk dibahas gitu dan akhirnya menjerumuskan remaja-remaja ini yang pengen tahu gitu. Akhirnya tadi belajar berkelompok tadi gitu loh, Dok. ya, ya itu dia ya. Oke, oke, Oke. Dok. Matur nuwun Yes, oke, dokter. ya, Terima oke, kasih ya. semuanya. Nanti kita sambung tentang sex education. Makasih ya dok. Selamat Ya, malam. oke. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Wah iya rame masih Cal. Nanti kita bahas ya. Makasih ya.